Nah, contoh yang kedua bunyinya yaitu diberikan variabel acak Y1 dan Y2 saling bebas, di mana f Y1 sama dengan lambda eksponen min lambda Y1 dengan batas Y1 lebih besar dari 0, dan f Y2 sama dengan lambda eksponen min lambda Y2 dengan batas Y2 lebih besar dari 0. Kita akan mencari f U1 U2 jika diberikan U1 sama dengan Y1, U2 sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, sama seperti tadi, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu menentukan fungsi variabel acak. Nah, f Y1 Y2 itu sama dengan perkalian dari Fy1 dikali dengan Fy2, sehingga lambda eksponen min lambda Y1 dikali lambda eksponen min lambda Y2. Hasilnya adalah lambda kuadrat eksponen min lambda Y1 ditambah Y2. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan H1 inverse U1 U2 dan H2 inverse U1 U2. Di mana H1 inverse itu merupakan Y1 dan H2 inverse itu merupakan Y2. Nah, dari soal U1 sama dengan Y1. Sehingga kita memperoleh H1 inverse sama dengan U1. Sedangkan untuk H2 inverse, kita tinggal substitusikan nilai Y1. Nah, U2 sama dengan Y1 tambah Y2, kita pindah ruas sehingga Y2 sama dengan U1 dikurang Y1. Maaf, U2 dikurang Y1. Nah, kita substitusikan nilai Y1, U2 dikurang U1 sama dengan Y2. Nah, Y2 itu merupakan H2 inverse U1 U2 sama dengan U2 dikurang U1. Langkah selanjutnya yaitu menentukan determinan dari matriks J. Matriks J itu sendiri dibentuk dari turunan H1 inverse terhadap U1 untuk kolom pertama baris pertama, untuk kolom kedua baris pertama, turunan dari H1 inverse diturunkan terhadap U2. Sedangkan untuk baris kedua, kolom pertama, turunan dari H2 inverse diturunkan terhadap U1 dan turunan dan kolom kedua baris kedua, turunan H2 inverse diturunkan terhadap U2. Sehingga kita tahu bahwa H1 inverse tadi U1 diturunkan terhadap U1 hasilnya 1, U1 diturunkan terhadap U2 hasilnya 0. Selanjutnya baris kedua, U2 dikurang U1 diturunkan terhadap U1, maka hasilnya adalah negatif 1. Dan turunan dari U2 dikurang U1 diturunkan terhadap U2, hasilnya adalah 1. Diperolehlah matriks J, dan untuk menentukan determinan matriks J, yaitu 1 dikali 1 dikurang negatif 1 dikali 0, hasilnya adalah 1. Selanjutnya yaitu menentukan fungsi variabel acak yang baru. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa rumus untuk menentukan fungsi variabel acak yang baru adalah F U1 U2 sama dengan F H inverse U1 U2 H2 inverse U1 U2 dikali dengan J, determinan matriks J. Nah, dari kita tadi telah mencari F Y1 Y2, hasilnya adalah lambda kuadrat dikali
eksponen min lambda dikali dengan Y1 ditambah Y2, sehingga kita substitusikan H1 inverse dan H2 inverse ke dalam Y1 dan Y2. Maka lambda kuadrat eksponen min lambda Y1-nya adalah U1 dan Y2-nya adalah U2 dikurang U1. Maka diperoleh hasil lambda kuadrat eksponen min lambda, U1-nya habis, tinggal U2. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus F U1, U2. Nah, diperolehlah lambda kuadrat eksponen min lambda U2 dikali dengan determinan matriks J yaitu 1, maka hasilnya lambda kuadrat eksponen min lambda U2. Langkah yang terakhir yang harus kita lakukan yaitu menentukan batas. Batas itu sendiri di soal diketahui bahwa Y1 lebih besar dari 0. Maka kita substitusikan Y1 menjadi U1 lebih besar dari 0. Dan Y2 lebih besar sama dengan 0, maka Y2-nya kita ubah menjadi U2 dikurang U1 lebih besar dari 0, sesuai dengan apa yang kita dapat di sini ya. Sehingga batasnya adalah U2 lebih besar sama dengan U1. Atau dapat kita tulis dengan U2 lebih besar U1 lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh fungsi variabel acak yang baru yaitu F U1, U2 sama dengan lambda kuadrat eksponen min lambda U2 dengan batas U2 lebih besar dari U1 lebih besar sama dengan dari 0.